Cek. Selamat siang, Dokter Okti. Apakah dokter bisa mendengar suara kami? Nah, sekarang sudah mulai kedengaran suaranya. Sudah Tadi bisa ya, belum. Dok? Jelas enggak ya, Dok ya? Ya, ya bisa, bisa. Sudah jelas. Suara Oke. saya jelas? Oh ya, oke. Monggo dokter untuk langsung saja menyampaikan materi terkait dengan materi kita untuk hari ini dan nanti juga materinya akan di share screen. Begitu ya, Dokter Okti? Terima kasih. Ya. Share screen-nya dari situ ya? Iya, iya, Dok. Ya, ya, boleh. Ya, terima kasih. Ini terima kasih nih saya sudah diundang secara khusus dalam acara pembinaan teknis pemenuhan standar tata kelola layanan kesehatan inklusif di fasilitas kesehatan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan bagaimana sih standar tata kelola dan manajemen layanan kesehatan inklusif di rumah. Bagaimana pelapor rumah sakit untuk ramah disabilitas di rumah sakit online. Slide berikutnya. Waktu saya berapa lama ya, Mas? Ini 45 menit, dokter. Jadi nanti sampai jam 11.45. Dan saya bisa menyampaikan Oke. secara cepat dan kemudian Iya, nanti kita bisa lanjut dengan diskusi begitu ya. Ya, baik eh, dokter. selanjutnya saya ya, selanjutnya saya menyampaikan terkait dengan definisi penyandang disabilitas itu apa? Eh, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, dalam jangka waktu yang lama ini paling singkat 6 bulan dan atau bersifat permanen. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi ada beberapa di situ, ada penyandang disabilitas fisik, ada disabilitas intelektual, ada disabilitas mental, ada disabilitas sensorik, ada juga yang disabilitas ganda atau multi. Saya ke slide berikutnya terkait dengan amanah regulasi apa saja sih yang terkait dengan penyandang disabilitas ini. Yang terbaru ada di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Di situ ada khusus bagian yang membahas terkait dengan penyandang disabilitas di pasal 53. Upaya kesehatan penyandang disabilitas ditujukan untuk menjaga agar penyandang disabilitas tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat. Dan seterusnya ini termaktub di pasal 53 ini. Kemudian di PP 28 ini turunannya Undang-Undang 17 2023 adalah PP 2028 tahun 2024 terutama pasal 82 sampai 95. Di pasal 85 disebutkan upaya kesehatan penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif di mana eh, upaya kesehatan ini dilakukan sepanjang usia penyandang disabilitas. Baik itu seluruh siklus hidupnya, baik itu calon ibu dan ibu hamil, anak, usia dewasa, sampai pada lansia. Di mana pelayanan disabilitas ini adalah pelayanan, ini pasal 89 ya, pelayanan yang inklusif dan dapat diakses secara mandiri tanpa bantuan orang lain di fasilitas pelayanan kesehatan baik itu di tingkat pertama maupun di tingkat lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya adalah membahas apa-apa saja sih hak dari penyandang disabilitas itu. Mulai dari mendapatkan informasi dan komunikasi yang mudah diakses, mendapatkan dan akses di sumber daya di bidang kesehatan, kemudian mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau, kemudian kesamaan dalam
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di situ ya. Saya lanjut aja ke slide berikutnya, boleh ya, untuk kewajiban pemerintah di sini. Jadi, apa sih kewajiban pemerintah, kemudian pemerintah daerah, dan swasta bagi penyandang disabilitas? Ini karena ini adalah amanat dari undang-undang begitu ya. Kewajibannya adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya. Kemudian Namet Nakes yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kemudian dari sisi jaminan kesehatannya, bagaimana mekanisme rujukan dan perbekalan kesehatan, termasuk dengan rehabilitasi medisnya. Silahkan nanti dibaca ya. Slide berikutnya lebih kepada bagaimana upaya kesehatan yang eh, untuk penyandang disabilitas ini secara inklusif disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Nah, ini ada di PP 28 2024 di pasal 85 sampai 95. Upaya kesehatannya tadi saya sudah sebut di depan. Ibu mulai dari ibu, kemudian anak, dewasa sampai pada lansia, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sampai pada paliatif. Nah, dari sisi penyediaan akses dan fasilitas pelayanan kesehatannya, apa saja begitu ya yang inklusif itu, mulai dari fasilitasnya adalah standar bangunan dan sarana prasarananya, standar SDM-nya, kemudian standar penyediaan alat bantunya. Itu untuk fasilitasnya. Sedangkan untuk pelayanan kesehatannya, mulai dari penyediaan SOP-nya seperti apa, pembiayaan atau jaminan kesehatannya, kemudian penyediaan layanan pada saat krisis, dan pada saat ada layanan pengaduan. Slide berikutnya, dari mapping kami, boleh di slide berikutnya ya, ini ternyata masih ada begitu ya rumah sakit yang belum memiliki tenaga kesehatan atau tenaga medis yang terkait langsung begitu dengan layanan inklusif untuk disabilitas ini. Yang misalnya yang belum memiliki dokter spesialis KFR itu ada 91,5%. Kemudian untuk terapi okupasi, terapisnya itu 88,4%. Terapis wicara 85,5%. Kemudian psikolog itu 84,3%. Artinya bisa dilihat di sini ya, rumah sakit yang memiliki dokter spesialis anak karena memang ini kebanyakan anak-anak untuk yang membutuhkan bantuan untuk sebelum ke para terapis ini tentunya ke dokter spesialis anak dulu begitu ya. Ini memang sudah 73% rumah sakit memiliki dokter spesialis anak. Tapi kalau di sisi kanan dilihat di sini, ternyata range-nya masih cukup lebar begitu. Di daerah Maluku baru belum sampai setengahnya, baru 41%. Papua Barat baru 42% yang ada dokter anaknya. Fasiankes yang ada dokter anaknya, begitu ya. Papua baru 44%. Kalau kita bicara DKI yang paling atas memang sudah 87%. DIY sudah 86% begitu ya. Tapi saya hanya ingin bilang bahwa gap Indonesia ini terlalu luas gitu, terlampau jauh gitu gap wilayah Maluku dengan DKI Jakarta memang terlalu jauh begitu. Demikian juga untuk fisioterapi. Fisioterapi itu Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk di daerah Papua Barat masih 26%. Di Gorontalo masih 36% begitu. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari DKI Jakarta. Jambi itu sudah 75%. DKI Jakarta 74% dan seterusnya. Tapi yang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi baru terpenuhi 8,5%. Psikolog baru 15%. Fisioterapis ini lumayan ya sudah 57%. Terapi okupasi baru 11,6%. Terapis wicara baru 14,5%. Ini tantangan tersendiri untuk kita semua, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan, memang tidak mudah
mencari tenaga-tenaga terapis-terapis ini meskipun di kota, begitu ya. Tapi ya inilah tantangan kita. Kita ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya adalah pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas ini sebenarnya sudah didukung loh. Sudah ada standar akreditasi rumah sakit dan indikator rumah sakit yang ramah disabilitas. Di standar akreditasi rumah sakit ini ada di HPK 1.1 dan di SKP 6.1. Di HPK 1.1, rumah sakit itu berupaya mengurangi hambatan fisik, bahasa, budaya, dan hambatan lainnya dalam mengakses dan memberikan layanan dan informasi edukasi kepada pasien dan keluarga dalam bahasa dan cara yang dapat mereka pahami. Kemudian di SKP 6.1 terkait pasien jatuh, maka resiko cedera pasien jatuh dirawat inap ini juga harus dimitigasi oleh Fasiankes. Nah, sementara untuk terkhusus untuk rumah sakit ramah disabilitas, ini sudah ada instruksi dari Dirjen Kesehatan Lanjutan sejak September 2025 untuk melaporkan capaian indikator rumah sakit ramah rumah sakit ramah penyandang disabilitas pada aplikasi RS Online, di mana seluruh rumah sakit wajib melaporkan capaian indikator rumah sakit ramah disabilitas di aplikasi RS Online. Slide berikutnya. Slide berikutnya adalah indikator untuk penyandang disabilitas. Indikatornya adalah, ini indikator di pusat ya, persentase rumah sakit yang memberikan layanan ramah penyandang disabilitas. Ini definisinya adalah rumah sakit yang memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Standarnya apa? Memiliki setidaknya ada 5 sarana prasarana yang inklusif penyandang disabilitas. Sarana prasarananya adalah ini di bawah ya. Ada 7, setidaknya ada 5 gitu. Dari 7 ini setidaknya rumah sakit memiliki 5 gitu ya. Rem dan handrail minimal 1 di pintu masuk IGD dan pintu masuk rawat jalan. Atau yang kedua, toilet inklusif yang bisa dilewati oleh kursi roda dan memiliki handrail minimal 1 di masing-masing pelayanan. Di IGD, dirawat jalan, dirawat inap, radiologi, dan laboratorium. Minimal 1. Gitu. Kemudian yang ketiga, tempat parkir yang inklusif. Ini juga minimal 1 di area parkir IGD dan rawat jalan dengan akses yang terdekat ke gedung pelayanan. Kemudian yang keempat, alat bantu mobilitas itu minimal kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya. Kemudian yang kelima adalah alur antrian yang khusus atau tempat tunggu yang khusus bagi penyandang disabilitas. Yang keenam, media komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat diakses, baik itu layarnya yang besar, atau suara, setidaknya suara, atau warna yang mencolok untuk penyandang disabilitas yang tuli atau netra. Kemudian yang ketujuh adalah layar itu tertulis maupun untuk pasien tunanetra untuk hotline service-nya. Ini rumah sakit Pasienkes minimal 5 dari 7 ini. Kemudian yang kedua, selain sarana prasarana, yang kedua adalah memiliki minimal 1 SDM yang dapat memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas di UGD maupun di rawat inap. SDM-nya adalah SDM yang dedicated untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas ini. Misalnya juru bahasa isyarat atau pendamping disabilitas. Nah, kemudian dari definisi operasional ini cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah rumah sakit yang memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar.
dibagi dengan total rumah sakit yang terregistrasi baik itu kelas A, B, C, D dikalikan 100%. Kalau secara nasional 2025 standarnya 40% rumah sakit sudah ramah disabilitas. 2026 ini targetnya 50 gitu. Kemudian berturut-turut begitu 60%, 70% sampai 80%. Begitu. Slide berikutnya boleh. Nah, ini adalah variabel pada masing-masing secara lebih detailnya begitu. Tadi yang pertama adalah rem dan handrailnya. Nah, rem ini adalah jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu gitu ya, lebar tertentu untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas. Rem ini dilengkapi dengan handrail yang bisa menerus di kedua sisinya. Gambarnya bisa dilihat di sisi sebelah kanan Bapak Ibu ya. Dan ini minimal tersedia di pintu masuk IGD dan di pintu masuk rawat jalan. Kemudian yang kedua terkait toilet disabilitas. Toilet ini setidaknya bisa dilewati oleh kursi roda. Sehingga lebar pintunya minimal 90 cm dan dilengkapi dengan handrail. Ini minimal ada di mana? Ada di 5 tempat. Di IGD, rawat jalan, rawat inap, radiologi, dan laboratorium. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tempat parkir. Tempat parkir disabilitas ini harus yang sedekat mungkin dengan gedung pelayanan. Diberi tanda begitu ya bahwa ini parkir khusus untuk disabilitas. Nah, areanya bisa di IGD, bisa di rawat jalan. Kemudian yang keempat terkait dengan alat bantunya. Alat bantunya itu bisa kursi roda, bisa alat bantu mobilitas lainnya. Misalnya kruk, misalnya tongkat, atau walker begitu yang tersedia di area pelayanan rumah sakit. Kemudian yang kelima adalah alur antrian yang khusus atau tempat tunggu yang khusus bagi penyandang disabilitas yang tempatnya ditandai untuk pengguna disabilitas, misalnya pengguna kursi roda atau ada antrean fast track begitu untuk penyandang disabilitas. Berikutnya yang keenam adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi yang ramah untuk diakses para penyandang disabilitas. Setidaknya rumah sakit itu menyediakan audio untuk pasien disabilitas netra, misalnya pemanggilan antrean gitu ya menggunakan suara, atau teks untuk pasien disabilitas rungu. Misalnya menyediakan TV atau layar untuk menampilkan nomor antrian sehingga bisa terlihat oleh mereka penyandang disabilitas. Kemudian terakhir nomor 7 adalah layanan pengaduan yang inklusif bagi disabilitas. Jadi audio untuk pasien disabilitas netra, misalnya hotline penanganan keluhan pasien. Kemudian teks untuk pasien disabilitas rungu, untuk baik itu rungu maupun bicara, misalnya kotak saran atau formulir online. Nah, berikutnya adalah terkait SDM-nya. SDM-nya adalah juru bahasa isyarat yang memfasilitasi bagi penyandang disabilitas dan pendamping disabilitas. Ini adalah SDM yang dedicated untuk mendampingi atau memfasilitasi pasien dengan disabilitas selama pelayanan di rumah sakit. Misalnya disediakan porter untuk membantu mobilisasi pasien dengan kursi roda. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pelaporannya nih. Bagaimana pelaporannya? Ada di akun ini https://akun yankes.kemkes.go.id. Di sini kemudian slide berikutnya kita bisa lihat di slide berikutnya tampilan awal landing page-nya di SSO itu ada di RS Online, di aplikasi RS Online, di next slide mungkin. Di slide berikutnya, nah ini cara inputnya. Sesudah masuk ke RS Online,
Kemudian di situ ada indikator rumah sakit disabilitas di situ. Nah, di situ silahkan kemudian Bapak Ibu masukkan di situ. Nah, di situ bisa dilihat ya pelaporannya di sini. eh, Apakah kemudian statusnya rumah sakit itu sudah ramah disabilitas atau belum, atau tidak ramah disabilitas. Di sini pada setiap bulannya teman-teman bisa lihat begitu ya, apa-apa syaratnya di sini sudah memenuhi atau belum. Ini memang lebih kepada self assessment terlebih dahulu, kemudian nanti ada kalanya Kemenkes akan melakukan survei langsung ke lapangan. Nah, bagaimana menu inputnya? Slide berikutnya nih. Input disabilitas silahkan klik di situ. Nah, maka kemudian akan muncul formulir laporan fasilitas ramah disabilitas. Di situ silahkan dimasukkan. Ada periodenya. Nah, ya betul. Terima kasih nih. Nah, kemudian fasilitasnya. Tadi ada 7 kan ya. Minimal Bapak Ibu ngisi 5 dari 7 itu. Remnya sudah ada atau belum. Di IGD, kemudian dirawat inap, kemudian toilet. Eh, nah, ini toilet atau ada atau tidak di area IGD, di rawat jalan, di rawat inap, radiologi, dan laboratorium. Terus slide berikutnya. Nah, berikutnya juga untuk tempat parkirnya. Ada atau tidak di area IGD, kemudian area rawat jalan, kemudian alat bantu mobilitasnya, apakah kursi roda ataukah alat bantu mobilitas lainnya, baik itu tongkat, walker, dan sebagainya. Kemudian fasilitas lainnya adalah antrian khusus untuk disabilitas, kemudian media komunikasi, informasi, edukasi, dan kemudian layanan pengaduan. Itu secara fasilitas. Kemudian secara SDM-nya juga di sini diminta juru bahasa isyarat maupun pendamping disabilitas. Kemudian sesudah diisi, kemudian silahkan klik simpan. Gitu. Slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ya, kalau sudah disimpan maka itu akan kemudian terlaporkan ke pusat dan kemudian akan terekap di laporan Dinas Kesehatan dan kami pun di pusat juga bisa mengakses ini. Begitu. Mudah-mudahan cukup jelas karena tidak sulit ya melaporkannya gitu. Slide berikutnya, strategi penguatan tata kelola rumah sakit yang ramah disabilitas. Yang pertama adalah integrasi kebijakan inklusi ini di dalam rencana strategis bisnis masing-masing rumah sakit, begitu. Kenapa harus masuk ke RSB? Karena dengan memasukkan indikator ramah disabilitas di dalam RSB dan program mutu rumah sakit, maka kami yakin begitu bahwa ini memang benar-benar dilaksanakan dan dikawal oleh manajemen rumah sakit. Ada regulasinya, ada regulasi-regulasi pendukungnya, seperti SOP-nya, kemudian panduannya, atau mekanisme bagaimana sih misalnya pengaduan yang inklusif seperti apa, panduan komunikasi untuk ramah disabilitas seperti apa. Itu kalau ada di RSB, maka turunan di bawahnya secara manajerial manajemen rumah sakit pasti akan membuat itu. Maka kami ingin memang ini masuk ke dalam rencana strategis bisnis rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah pembentukan unit layanan disabilitas atau ULD di bawah koordinasi direktur pelayanan atau bidang keperawatan, terserah di rumah sakit. Yang jelas fungsi untuk ULD ini ada. Apa aja fungsinya? Adalah menjadi pusat koordinasi layanan bagi pasien disabilitas. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen kebutuhan aksesibilitas di setiap unit. Dan yang ketiga adalah mengelola keluhan serta rekomendasi perbaikan sarana, prasarana maupun prosedurnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait pelatihan dan pendampingan rutin SDM-nya. Bagaimana pelatihan wajib tahunan bagi SDM baik itu yang kesehatan maupun non-medis mengenai layanan disabilitas. Kemudian fokus pelatihannya apa saja?
mulai dari komunikasi efektif, etika pelayanan, penggunaan alat bantu, dan reasonable accommodation. Accommodation. Kemudian pendampingan lapangan, coaching, mentoring itu juga harus dilakukan. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan materi inklusif ini ke dalam orientasi pegawai baru dan program peningkatan kompetensi SDM supaya ini kemudian bisa terus-menerus diingatkan kepada seluruh pegawai. Begitu. Kemudian berikutnya adalah kemitraan dengan organisasi disabilitas dan pemerintah daerah. Menjalin kerjasama formal dengan organisasi penyandang disabilitas lokal untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Kolaborasi dengan dinas kesehatan dan dinas sosial dan menjadi bagian dari jejaring rujukan layanan inklusif. Kemudian yang terakhir adalah MONEF-nya. MONEF-nya ini tentu berbasis indikator. Indikator kinerja inklusif seperti berapa sih proporsi fasilitas aksesibilitas, berapa jumlah tenaga terlatih inklusif untuk membantu disabilitas. Kemudian berapa persen kepuasan pasien disabilitas. Rasio keluhan yang ditindaklanjuti dari pasien disabilitas. Kemudian jangan lupa dari sisi rumah sakitnya ada audit layanan inklusif ini minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian hasil MONEF ini harus masuk dalam laporan mutu dan laporan akreditasi. Oke, terakhir dari saya adalah terkait dengan bahwa semua rumah sakit memang wajib menjamin akses mutu dan keadilan pelayanan bagi semua pasien, termasuk penyandang disabilitas, karena ini adalah amanat dari undang-undang. Kemudian kebijakan inklusif ini harus terintegrasi di dalam rencana strategis bisnis rumah sakit dan sistem mutu rumah sakit untuk kami yakin bahwa ini benar-benar dijalankan di setiap layer rumah sakit. Kemudian yang ketiga, bahwa tenaga kesehatan perlu dibekali dengan pengetahuan, empati, dan keterampilan komunikasi yang cukup agar mampu melayani pasien disabilitas dengan setara. Dan yang tidak kalah penting adalah kemitraan, baik dengan organisasi disabilitas, pemerintah daerah maupun jejaring kesehatan dalam memperkuat pelaksanaan rumah sakit ramah disabilitas. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Oki untuk penyampaiannya. Kita kasih aplaus Bapak Ibu untuk penyampaian Dokter Oki. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin ini tiga penanya dulu ya dokter ya. Siap, silakan. Oke, mungkin tiga penanya dulu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Oke, monggo Pak. Silakan disebutkan nama, instansi baru pertanyaan juga ya Pak. Terima kasih, sudah Jaka Arifin dari Rumah Sakit Jiwa Ibu. Mungkin menanyakan terkait dengan dari kriteria inklusi, sebenarnya dari Pemprov Jateng sudah menyampaikan membuat juga terkait dengan layanan yang inklusi, ataupun kalau di rumah sakit harus menerapkan fast track ya. Fast track terutama untuk yang di rumah sakit jiwa itu kan ada disabilitas yang luar biasa banyak. Kalau kita mengacu di pergub tersebut, otomatis nanti akan kita lihat fast track-nya itu lebih banyak daripada yang biasa. Satu itu. Yang kedua, layanan lain juga terkait dengan berkebutuhan khusus seperti post-stroke itu juga sama. Jadi mungkin kadang dalam hal kita melayani mungkin satu dua ada sih yang mungkin memberikan masukan juga. Ternyata yang pasien yang tidak mendaftar fast track karena kita online ya, mendaftar fast track dan kita verif, ternyata dia mendapat nomor yang belakang ataupun tetap didahulukan yang fast track dulu. Jadi mungkin hal-hal ini mungkin sejauh mana untuk menjadi keseimbangan antara tetap yang kriteria inklusi kita layani dengan baik tanpa mengesampingkan yang sebenarnya juga masuk tapi dia tidak mendaftar untuk hal tersebut gitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Lalu lanjut pertanyaan yang kedua, silakan. Udah? Oh ya, oke. Monggo Ibu. Eh, Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaannya, rumah sakit kan sekarang sedang
membangun supaya ada pendaftaran online sehingga pasien tidak perlu mengantri. Jadi pelayanan lebih cepat. Nah, bagaimana kami menggunakan disarankan menggunakan mobile JKN. Bagaimana fasilitas ini membantu pasien yang kebutuhan khusus ini untuk mendaftar secara online, sedangkan mungkin di rumah tidak ada bantuan ya atau tidak ada pendamping yang membantu untuk pendaftaran online untuk mensiasatinya bagaimana? Terima kasih. Oke, satu lagi pertanyaan, Bapak Ibu, ada? Oh ya, oke. Ya, tadi di slide awal, mohon izin Ibu, kami dari rumah sakit yang disebutkan fasilitas kesehatan disabilitas. Dan yang ketiga terkait dengan pelayanan kesehatan, terkait dengan pembiayaan perjalanan kesehatan. Ini bisa dijelaskan lebihnya kita memiliki kasus. Ini pasien tidak jaminan apapun gitu, tetapi dalam kategori tidak itu, tapi dia kriterianya disabilitas. Rumah sakit harus berkoordinasi kemana, kemudian dengan pihak mana, kemudian jaminannya apa gitu. Tolong di situ. Mohon maaf, boleh diulang nggak ya yang ketiga itu kok kurang jelas ya di saya kurang Ya, jelas. oke. Slide kesehatan disabilitas, di situ disebutkan kesehatan salah satunya adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan, Nah, JKN, ya, JKN. setelah sudah bisa jaminan kesehatan Indonesia dalam seperti apa gitu. Satu kasus pasien disabilitas dengan kesehatan apapun, tapi dari pihak sakit itu harus berkoordinasi ke mana terkait mana kemudian caranya apa. Ini harus dimaksudkan jamin itu kriteria disabilitasnya dan kriteria kasus Suaranya kok psikis. putus-putus ya, maaf ya. Aduh, mohon maaf ini agak putus. Akan pertanyaan lain. Makanya kita kan Iya. Terus putus ya. Nah, ini udah jelas. Ini yang udah jelas yang ini. Yang terakhir. pertanyaan yang itu jelas atau lebih banyak. Oke. Barangkali bisa dibantu lewat chat barangkali ya dari panitia. Untuk yang ketiga aja, yang ketiga aja. Iya, iya. Saya coba untuk merespon ya dari yang pertama dan yang kedua. Boleh ya. Yang ketiga nanti boleh dibantu lewat chat. Nanti saya baca lewat chat begitu ya. Iya, Pak sakit jiwa tadi eh, bahwa karena rumah sakit jiwa jadi yang fast tracknya lebih banyak daripada yang biasa. Jadi kesannya semuanya jadi fast track gitu ya. Eh, ini kalau dari saya ini berarti kembali eh, kepada rumah sakit ini. Artinya begini, artinya mengkategorikan fast tracknya itu harus lebih lebih rigid lagi gitu. Jadi memang betul harusnya yang fast track itu lebih sedikit daripada yang non fast track. Jadi silakan dibuat definisi pengkategorian mana yang benar-benar fast track, mana yang false fast tracknya gitu. Nah, yang benar-benar fast track itulah yang kita akan utamakan, kita dahulukan begitu dibandingkan dengan pasien-pasien yang lain. Artinya ya tentu ini kembali rumah sakit harus memapping ulang seluruh pasiennya sehingga eh, rumah sakit bisa apa namanya kemudian memetakan mana yang lebih prioritas dibandingkan pasien yang lain, dan kemudian yang benar-benar prioritas ini silakan yang dibuat fast track-nya. Nah, ini akan lebih baik kalau ini di SK-kan oleh direktur rumah sakit, sehingga seluruh sivitas hospitalia benar-benar bisa memahami mana yang benar-benar
true fast track atau yang false fast track gitu. Sehingga ini bisa dijaga keseimbangannya karena rumah sakit sudah memetakan mana yang benar-benar prioritas dan mana yang bisa untuk menjadi second layer-nya begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendaftaran online bahwa sekarang betul semua rumah sakit didorong untuk menggunakan pendaftaran online. Kalau pasien JKN berarti menggunakan mobile JKN, yang mana ini tujuannya supaya pasien tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit. Dia tahu dia di antrian keberapa sehingga dia datang cukup beberapa saat sebelum waktu dia mendapatkan apa namanya pelayanan di rumah sakit begitu. Nah, sekarang gimana yang berkebutuhan khusus begitu. Sementara dia barangkali dia tidak mendaftar secara online begitu ya. Nah, mensiasatinya bagaimana? Nah, makanya kemudian kami persyaratkan ada SDM. Ya, tadi kan ada dua syaratnya. SDM yang bisa menggunakan bahasa isyarat dan yang kedua adalah SDM yang berperan menjadi pendamping. Pendamping ini bisa tidak harus yang cukup tinggi begitu ya, maksudnya porter bisa, yang jelas dia bisa membantu atau menjadi asisten para disabilitas ini. Nah, ini silahkan digunakan satu porter khusus atau satu pendamping khusus yang bisa menjadi asisten dari penyandang disabilitas ini untuk membantu dia mendaftar di rumah sakit. Dia mungkin langsung datang sehingga kita bantu untuk online di rumah sakit dan kemudian kita bantu dia untuk sampai mendapatkan pelayanan kesehatan. Itulah mengapa kemudian dibutuhkan tambahan SDM. Tidak perlu banyak Bapak Ibu, cukup satu atau maksimal dua untuk membantu asisten ini. Gitu. Kemudian ini terima kasih ya sudah diketikkan di sini Dr. Fitri dari Rumah Sakit Temanggung. Di dalam slide disebutkan pelayanan kesehatan, penyediaan pembiayaan jaminan kesehatan. Jika rumah sakit mendapatkan kasus tidak punya jaminan kesehatan apapun, tidak mampu dan disabilitas, koordinasinya dengan siapa? Tadi kami sampaikan, selain dengan Kementerian Kesehatan, ada dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Sosial. Nah, saya kira ini sangat bisa menggandeng Dinas Sosial untuk apa namanya, untuk membantu terkait pembiayaan pasien-pasien ini. Karena ini di Dinas Sosial, di Kementerian Sosial memang ada teranggarkan sendiri untuk ini. Begitu. Jadi alurnya bagaimana? Eh, saya kira dari koordinasi dengan Dinas Sosial, bagaimana terkait dengan alur dan kemudian apa apa saja yang tidak dijamin. Eh, karena ini juga saya kira masing-masing daerah juga punya alur sedikit berbeda. Jadi kalau saya boleh menyarankan dinas yang kemudian mengkoordinir untuk dinas sosial. Mudah-mudahan cukup jelas ya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu ini. Saya kembalikan kepada Bapak Baik, Moderator. terima kasih Dr. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah yang banyak nih yang bisa kami sampaikan kesehatan. Kita memiliki pertanyaan lain, tapi terkait ini dari pertanyaan ini juga tentang ini. Agak Assalamualaikum putus ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. dokter. Ya ini jelas nih ya. Dari Puskesmas Cilebut 1 Cilacap. Selamat datang sebagai Puskesmas dengan rumah sakit Putus lagi. atau tidak? Nah ini jelas, ini jelas. Tapi Oh, kok jelas. ketika bicara kok jadi putus-putus gitu ya. Jadi sebetulnya Puskesmas pertama sebenarnya masih dengan
sisa bisa selanjutnya ke karena sedangkan pasien tersebut akan terkoneksi dengan pasien dalam sedang pasien tidak tahu pasien badan para Mohon maaf sekali. Ini di saya kok putus-putus ya, Ibu. Mohon maaf sekali. Iya ini. Iya ini. Atau boleh dibantu dituliskan di chat begitu ya? nanti barangkali ini banyak akan bersama. Nah, nanti benar masih kita iya. Dengan misalnya di sebelah dengan tapi kan bisa lagi kita ini apa itu ini nggak kayak banyak ini dari dia dan nah berapa kita sudah banyak ini. Ya, baik. Pertanyaan sebenarnya Ya. langsung Bagaimana? saja. Baik, ya. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ini ya. Terkait pertanyaannya bagaimana strategi untuk memberikan pelayanan inklusi di FKTP yang dalam kondisi keterbatasan SDM maupun sarana prasarana. Izin usul untuk difasilitasi peningkatan SDM di FKTP. Nah, eh, fasilitasi SDM ini, FKTP ini karena ownernya berbeda begitu ya. Jadi ini memang dikembalikan kepada ownernya nih. FKTP ini pemiliknya adalah pemerintah daerah. Jadi memang ini kami mendorong pemerintah daerah untuk bisa memenuhi baik itu SDM maupun sarana prasarananya untuk bisa memenuhi sesuai standar yang sudah ditetapkan. Berikutnya untuk sebagai fasilitas kesehatan primer pada awal pelayanan terkendala dengan aturan BPJS yang menghendaki agar pasien dengan gangguan jiwa harus selalu dibawa saat pemeriksaan atau meminta rujukan. Sedangkan pasien gangguan jiwa tersebut banyak yang depresi atau yang sudah bekerja di luar kota. Mohon solusi atau kebijakan di JKN untuk keberlangsungan obat agar tidak terputus. Ya, baik. Yang ini sudah menjadi intensi kami di pusat bahwa betul pada pasien-pasien tertentu memang untuk dibawa untuk pemeriksaan butuh effort tersendiri begitu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih masukannya. Ini sudah menjadi ini kami sehingga mudah-mudahan nanti regulasi berikutnya sudah bisa mengakomodir terkait dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Gitu. Ini sudah masuk dalam bahasan di pusat.
Mudah-mudahan cukup membantu jawaban saya ya. Ini ada banyak ya. Enggak. Ya, berikutnya terkait dengan Monef, apakah sudah ada pedomannya atau masing-masing rumah sakit membuat sendiri? Ya, terkait Monef, kami memang hanya membuat pedoman global yang seperti tadi saya sampaikan itu, Bu Tuti. Jadi diharapkan memang dari masing-masing rumah sakit itu bisa membuat sendiri. Kami juga untuk indikator Monef pun kami juga mencontohkan gitu ya, yang tadi saya sampaikan itu adalah beberapa indikator yang bisa diadopsi di masing-masing Fasiankes baik di puskesmas maupun rumah sakit. Tapi kalau mau nambahin lagi boleh sesuai dengan kespesifikan rumah sakit masing-masing atau puskesmas masing-masing. Eh, Artinya adalah rumah sakit atau puskesmas diberikan kewenangan untuk menyusun indikator-indikator kinerja inklusif ini dan kemudian yang tidak kalah penting, Monef ini juga ada audit ya. Audit yang dilakukan oleh kalau di rumah sakit ada komite mutu begitu ya. Komite mutunya harus melakukan audit ini minimal 2 kali dalam setahun. Eh, Apakah pelayanan inklusif ini sudah benar-benar dijalankan sesuai dengan pedoman yang ada atau belum begitu. Nah, nanti hasil pelaporan Monefnya ini yang nanti ditagih oleh tim asesor ketika akreditasi gitu. Saatnya akreditasi nanti asesor akan menanyakan nih mana nih laporan terkait ramah disabilitas. Nah, ini makanya kemudian menjadi penting hasil dari Monef ini diintegrasikan di dalam laporan mutu rumah sakit. Kan ada indikator nasional mutu, ada indikator mutu yang lain, indikator mutu dari masing-masing rumah sakit. Selain indikator nasional mutu kan rumah sakit juga wajib punya indikatornya sendiri terkait mutu, maka tolong juga diintegrasikan terkait dengan indikator layanan disabilitas ini. Karena nanti dari asesor akreditasi rumah sakit akan menanyakan hal ini. Gitu. Kemudian, ya, satu lagi ya ini. Baik, bila dari hasil pelaporan, bila dari hasil pelaporan online belum ramah disabilitas, selain memenuhi minimal 5 sarana prasarana dari 7, apakah yang harus dilakukan begitu ya? Ya, yang kami dorong adalah, yang kami minta adalah rumah sakit itu atau puskesmas memenuhi minimal 5 syarat tadi. Memang tidak harus di tahun ini, karena dari pusat pun kami menargetkan baru 50%, 60%, 70% sampai 80%. Jadi memang kami pun masih ada spare 20% di 2009 nanti sakit yang belum bisa memenuhi minimal 5 standar tadi gitu ya. Tapi mestinya kalau di Jawa harusnya ya tidak termasuk yang 20% ya. Karena 20% itu kami sparing untuk yang daerah-daerah sulit, daerah DTPK, daerah yang memang kesulitan untuk memenuhi standar itu gitu ya. Nah, bagaimana upaya yang harus dipenuhi diupayakan untuk memenuhi standar itu gitu ya. Kalau saya boleh sarankan diajukan ini anggarannya diajukan ke pemiliknya. Pemiliknya siapa? Pak Bupati kah? Atau Pak Gubernur kah? Atau wali kota begitu ya? Atau kalau dari rumah sakit daerah tentunya pemiliknya, ownernya tentu dari pemiliknya, dari yayasan atau dari pemiliknya minta untuk dianggarkan. Makanya menjadi penting untuk masuk ke rencana strategis bisnis. Kalau sudah masuk rencana strategis bisnis, maka kemudian bisa dianggarkan secara tahunan masuk di dalam DIPA ya. Kalau di pemerintah ada DIPA yang kita yakin itu tentu akan dianggarkan. Nah, tinggal bagaimana rumah atau puskesmas ini mengencourage atau meyakinkan Pemdanya bahwa ini penting gitu. Nah, tolong dibawa ini pedoman atau pedoman yang dari kami dan karena ini juga amanah undang-undang tentunya dibawa juga undang-undangnya gitu. Ini untuk advokasi kepada Pemda setempat, pemilik rumah sakit atau puskesmas untuk bisa menganggarkan ini, baik untuk sarana prasarana maupun untuk SDM-nya gitu.
Oke, terima kasih Dokter Okti, untuk kesediaan waktunya sudah meluangkan waktu dokter untuk mengisi materi di kelas kami, dan luar biasa materi ini juga kiranya nanti membekali kita semua di dalam kita melaksanakan upaya untuk memenuhi layanan inklusi di setiap fasilitas kesehatan di tempat kita masing-masing berkarya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dokter Okti. Mari kita kasih aplaus untuk Dokter Okti, Bapak Ibu. Baik, terima kasih dokter untuk kehadirannya. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ya. Ibu. Ya, selamat siang. Siang. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, sesi 2 atau materi 2 telah selesai. Kita Ya, Bapak Ibu. bahas bersama. Selanjutnya kita akan masuk kepada istirahat dan juga sholat, juga makan siang. Tetapi sebelumnya barangkali nanti setelah istirahat, setelah makan, kita akan kembali ke tempat ini jam 12.30 dan nanti silahkan duduknya mengikuti dengan kelompok yang di grup. Tadi ada revisi sedikit ya dan itu sudah di-share ke grup peserta, di grup WA peserta. Nanti silahkan ketika kembali dari makan siang, nanti silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Untuk nanti kita menerima materi yang selanjutnya dan juga akan ada penugasan. Kurang lebih begitu Bapak Ibu, jadi kita akan istirahat sampai jam 12.30. Barangkali ada pengumuman dari Bu Eka, Bu Tina? Bapak Ibu mohon perhatian sebentar untuk Ibu Teresia dan Bapak Justus nanti boleh ke resepsionis di bawah karena harus berpindah kamar gitu tadi informasinya. Nanti mungkin dibantu sama Mas Agung yang ada di depan. Begitu. Itu saja. Oh ya, sedikit mengingatkan juga nanti berarti Bu Upami silahkan menunjuk 2 orang berarti ya. Yang satu nanti untuk refleksi terkait 2 materi ini, terus satu lagi nanti yang akan memimpin ice breaking ringan-ringan begitu. Karena biasa habis makan siang biasanya berbeban berat matanya. Oke, Bapak Ibu silakan beristirahat, silakan makan atau silakan sholat kalau nanti Bapak Ibu bisa melakukan ibadah di luar begitu di mana di sebelah kiri ya, makanya di sebelah kanan. Oh ya, monggo Bapak Ibu.